Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini sambil menanti waktu berbuka puasa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita masih membahas tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat 5 waktu. Dan telah kita jelaskan juga bahwa jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan dengan ruh dan jasad beliau. Jadi bukan hanya ruhnya saja, tapi juga jasad beliau ikut melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Lalu kita sudah jelaskan juga bagaimana kronologis Isra dan Mi'raj, peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari pencucian jantungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perjalanan malam beliau ke Baitul Maqdis, lalu beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk meminum susu atau khamar, lalu beliau memilih susu. Dan terakhir ketika beliau naik ke atas langit, pada setiap tingkatan langit beliau bertemu dengan para nabi. Baik, ini yang terakhir ya. Kemudian yang fase selanjutnya, setelah beliau bertemu dengan para nabi, kemudian para nabi memberikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Apa yang terjadi? Apa yang ditampakkan kepada Nabi Alaihi Wasallam setelah itu? Setelah itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Jadi beliau melihat bagaimana keadaan neraka dan juga bagaimana keadaan surga. Masya Allah. Jadi beliau pernah melihat surga dan neraka. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW ketika itu melihat di neraka ada manusia-manusia dengan kuku dari tembaga. Ya, menyeramkan ya. Jadi ada orang yang disiksa ya dengan dijadikan apa? Kukunya panjang tapi terbuat dari tembaga. Lalu apa yang terjadi pada orang ini? Ya, mereka dengan kuku yang tajam ini mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Ya, dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan, ya, aku melewati sebuah kaum yang memiliki adfarun, kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian dengan kuku-kuku dari tembaga itu mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka. Kemudian Nabi SAW tertarik, ya, ingin mengetahui apa kiranya yang dilakukan oleh orang-orang ini sehingga mereka diperlakukan ya dengan siksaan yang demikian menghinakan. Coba bayangkan, diberi kuku, kemudian dengan kuku ini dia mencakar wajahnya sendiri. Kalau yang mencakar orang lain mungkin kita lihat kasihan ya, tapi ini lebih kasihan lagi. Kukunya sendiri dia pakai untuk mencakar-cakar wajah dan dadanya. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula alladhi ya'kuluna luhuman nas
wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa maksudnya memakan daging manusia? Apakah mereka ini selama hidup di dunia adalah orang-orang kanibal? Ya, kemudian membunuh orang, lalu dagingnya disembelih, kemudian dibikin sate, begitu? Tidak. Maksud memakan daging manusia ini suka melakukan ghibah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum wala taktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah kalian saling menggibahi. Ini membicarakan keburukan saudaranya satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai? Tentu kalian tidak menyukainya. Nah, sehingga maksud makan daging manusia di sini adalah dia melakukan ghibah, ya, memakan daging saudaranya dengan menceritakan aib-aibnya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan mereka, ya. Jadi jangan ghibah, ya, ini bahaya sekali. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan ghibah ini terancam dengan siksaan yang sangat pedih, ya, termasuk siksaan yang sangat pedih. Hati-hati jangan ghibah, ya. Dan jangan pula ini habis ikut pengajian, ya, nanti saling ngobrol misalnya. Kan ghibah tuh nggak boleh, ya. Iya, alhamdulillah kita diingatkan nggak boleh ghibah, ya. Jangan kayak ibu itu loh. Ya, jangan kayak ibu itu loh. Wah, dia tuh suka ghibah. Nanti habis pengajian tentang ghibah langsung nunjuk orang, nah, langsung melakukan ghibah, ya. Hati-hati. Ya, ini yang dilihat oleh Nabi SAW. Nah, kemudian yang kedua, nah ini bagi para dai deh, kalau baca ini yang ngasih ceramah serem ini, ya. Kemudian kata apa lagi yang dilihat oleh Nabi SAW? Ya, beliau melihat ada orang yang lidahnya digunting-gunting, ya, digunting-gunting dengan gunting neraka. Wah, serem sekali, ya. Kalau tadi dicakar-cakar, ini menggunting. Kata beliau, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu bisyifahuhum bimaqarid minan nar. Ketika aku diisrakan, maksudnya ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, maka diperlihatkan kepadaku sekelompok laki-laki yang digunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari neraka. Faqultu man haula ya Jibril? Maka kemudian aku mengatakan, siapa mereka ini wahai Jibril? Siapa orang-orang yang digunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari neraka? Faqala al-khutaba min ummatik. Orang-orang yang suka ceramah. Waduh ini, Bu. Al-khutaba min ummatik. Mereka ini adalah para penceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum. Wa hum yatluna kitab afala yaqilun. Di mana mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Ya, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Ya, ayo Bapak dan Ibu, Ramadan baca Quran. Ini saya ceramah nggak baca Quran. Ya, ayo Bapak dan Ibu jangan ghibah. Yang ceramah suka ghibah. Ya, ini resikonya jadi penceramah, ya. Kalau tidak ucapannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya, maka nanti dia diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digunting-gunting bibirnya. Naudzubillah. Baik, jadi tolong didoakan, ya, yang ceramah biar bisa istiqomah, ya, ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini resiko memang berat jadi penceramah. Baik. Ini yang dilihat oleh Nabi SAW dari keadaan neraka. Beliau juga diperlihatkan tentang surga. Bahkan beliau melihat Al-Kautsar, telaganya beliau, atau sungai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, yang nantinya itu akan berujung ke sebuah telaga Al-Kautsar, yang kemudian padanya ada gelas-gelas sebanyak jumlah bintang di langit. Siapa yang meminum dari telaganya Nabi Alaihissalam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan,
baina ana asiru fil jannah id uridali nahrun hafatahu kibabul lu'lu. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sebuah sungai. Yang di pinggiran sungai-sungai itu ada kubah-kubah dari mutiara, istana-istana yang terbuat dari mutiara. Qultu li malak, ma hadha? Maka aku bertanya kepada malaikat, ini apa? Qala hadzal kautsar alladzi a'takahu Allah. Inilah Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada dirimu Al-Kautsar, sebuah sungai yang mengalir ke sebuah telaga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Pada siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Qala thumma daraba bi yadihi ila tinah fastakhraja miskan. Maka kemudian malaikat itu memukul, ya, dengan tangannya dia memukul tanah, maka kemudian keluarlah misik, minyak yang sangat wangi. Ya, minyak wangi yang aromanya sangat wangi. Tsumma rufi'at li sidratul muntaha wa ra'aitu indaha nuran 'aziman. Kemudian diangkat kepadaku sidratul muntaha, maka aku kemudian melihat cahaya yang demikian agung, demikian besar. Nah, setelah ini Nabi SAW melihat sebuah tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ini adalah tempatnya para malaikat. Jadi luar biasa betul pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, beliau bertemu para nabi, diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka, kemudian beliau berkunjung ke Baitul Ma'mur. Karena Nabi SAW kemudian dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, beliau menuturkan, farufi'a lil Baitul Ma'mur fasa'altu Jibril. Maka kemudian ditampakkan kepadaku Baitul Ma'mur. Lalu aku pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya, apa ini wahai Jibril? Faqala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malakin. Maka kata Jibril alaihissalam, inilah yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, di dalamnya salat setiap harinya 70.000 malaikat. Ya, jadi malaikat itu beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur, mereka melaksanakan salat. Ya. Idza kharaju lam ya'udu ilaih. Apabila mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali. Jadi setiap harinya 70.000 malaikat keluar setelah mereka sholat di dalam Baitul Ma'mur. Baru kemudian Nabi SAW naik ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nah, inilah puncak dari perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha, tempat beliau menerima perintah sholat. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, ketika beliau ke Sidratul Muntaha, beliau mendapatkan kewajiban sholat selama 50. Qala thumma furidat alayya as-salawatu 50 shalah kulla yaumin. Maka kemudian diwajibkanlah kepadaku sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Faraja'tu famarartu ala Musa. Maka kemudian aku pun kembali setelah menerima perintah sholat 50 waktu tersebut. Aku pun kembali, kemudian aku melewati Nabi Musa alaihissalam. Faqal, kemudian Musa pun bertanya kepada diriku, bima umirt. Ya, apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad? Qala umirtu bi 50 shalah kulla yaumin. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Musa alaihissalam, aku diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Perhatikan Bapak dan Ibu, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu dalam sehari semalam. Panjenengan bisa bayangkan kalau ini berlaku kepada kita. Ya, bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat. Ya, habis salat, ya, baru mau apa biasanya? Ya, baru nyiapin sarapan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sudah harus salat lagi. Ya, baru mau siap-siap kerja. Sudah terdengar
suara azan lagi. 50 kali dalam sehari semalam. Satu hari semalam kita mempunyai waktu 24 jam. Bagi 50. Berarti berapa? Setengah jam sekali gaweane salat saja. Ya, tentu ini akan memberatkan. Maka kemudian alhamdulillah Musa mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala inna ummatak la tastati'u 50 shalah kulla yaum. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nas qablak wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah." Ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk mengerjakan 50 salat dalam sehari semalam. Dan sungguh aku demi Allah, kata Musa, aku telah mencobanya kepada Bani Israel. Saya telah mencoba untuk menerapkannya kepada orang-orang sebelummu, yakni kepada Bani Israel, asyaddal mu'alajah, dengan usaha yang demikian keras. Tapi nggak berhasil, ya, berat. Farji ila rabbik fas'al'u takhfif li ummatik. Maka mintalah peringanan dari Rabbmu. Faraja'tu fawada'a anni ashran. Maka kemudian aku kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan 10 waktu. Jadi tinggal 40 waktu salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, tidak akan sanggup umatku, mintalah keringanan. Kembali lagi aku ke atas. Ya, menunjukkan bahwa Allah di atas, ya. Nabi Muhammad SAW menemui Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian beliau turun kembali, ketemu Nabi Musa, nggak bisa, ini masih memberatkan. Terus menerus sampai kemudian beliau pun diperintahkan untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala fa umirtu bi 5 salawatin kulla yaum. Lalu kemudian terakhir aku pun diperintahkan untuk melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faraja'tu ila Musa, maka aku pun kembali kepada Musa. Faqala bima umirta? Qultu umirta bi 5 salawat kulla yaum. Ya, sekarang apa yang diperintahkan bagimu? Kata Nabi, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala inna ummatak la tastati 5 salawatin kullu yaum. Ya, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sungguh aku telah mencobanya pada Bani Israel dengan usaha yang demikian keras. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mintalah kembali kepada Rabbmu untuk meringankannya. Faqala sa'altu rabbi hatta stahyait. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku sudah berkali-kali meminta keringanan dari Rabbku, maka sekarang aku merasa malu untuk meminta keringanan lagi darinya. Ya, walakinni ardha wa usallim. Akan tetapi sekarang aku telah ridha dengan perintah 5 kali salat, ya, dalam sehari semalam. Falamma jawastu nada munadin amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa beliau ridha, ya, dengan salat 5 waktu tersebut, ya, terdengarlah suara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku telah memberikan keputusan tentang kefarduan salat tersebut. Wa khafaftu an ibadi, dan sungguh aku telah memberikan keringanan bagi umatku. Bayangkan, dari 50 kali salat sehari semalam menjadi 5 kali salat saja. Ya, berarti apa? Telah dikurangi 90%. Ya, 90%, benar, ya. Tinggal 10%-nya saja. Luar biasa. Ya, kalau kita belanja di suatu warung, ya, yang diskonnya 90%, senang kita, ya. Ya, dengan catatan nggak di apa? Harganya nggak dinaikin dulu, ya. Kalau ibu belanja di Ramayana itu harga udah dinaikin dulu. Diskon 70 plus 20%. Karena regane wis dhuwur. Kalau ini enggak, ya, didiskon, ya, dipotong sampai hanya 10%-nya saja. 90% dipotong. Hanya 5 kali waktu, dan pahalanya ini sama dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tapi coba lihat kita kebanyakan kaum muslimin, banyaknya kaum muslimin sekarang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu saja dalam sehari semalam. Banyak di antara mereka yang tidak mengerjakannya. Ya. Bahkan di sebagian orang heran melihat orang sholat 5 waktu yang muda-muda kayak gini nih. Kalau ada yang sholat 5 waktu, ada sebagian orang tuh heran, Bu.
Dulu kita pernah berkunjung ke satu tempat, kemudian ketika tiba waktu sholat duhur, kita minta izin untuk sholat duhur. Apa kata tuan rumahnya? Tuan rumahnya bilang, "Hah? Kalian ini muda-muda udah sholat? Hah? Masih muda kok udah sholat?" katanya. Loh, emang nunggu tua sholat? Iya kalau sampai tua. Ya kalau muda-muda udah dicabut nyawanya bagaimana? Jadi dia kaget. Kenapa? Masih muda-muda tapi sudah sholat. Nah, inilah keadaan kaum muslimin. Makanya saya di bulan Ramadan ini ketika mengisi kultum kemana-mana, saya sampaikan tentang wajibnya sholat. Ayo, terutama yang sudah bapak-bapak ya, yang kita tuakan, yang kita hormati, marilah bersama-sama kita ajak orang untuk sholat. Ya, sholat ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan kita untuk tidak mengerjakan sholat? Kalau kita yang muda ini mungkin nyampaikan, ngajak orang sholat, ya mungkin nggak dianggap. Tapi coba monggo yang kita tuakan, yang kita hormati, ya coba kita berperan lebih aktif lagi untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sholat. Insya Allah pahalanya luar biasa, besar sekali. Ya kalau kita ngajak orang sholat yang sebelumnya dia tidak pernah sholat, kemudian dia sholat, ya Allah berikan hidayah melalui tangan kita, maka setiap kali dia sholat kita tuh dapat pahala, Pak. Makanya ibu-ibu juga kalau lihat ada tetangganya yang belum sholat, ajak Bu. Itu kalau dia sholat, setiap kali dia sholat, ibu dapat pahala. Karena telah mengajak dia untuk melakukan kebaikan. Selama kebaikan itu dia lakukan, yang mengajak dapat pahala. Ya, maka diajak orang-orang untuk sholat. Nah, di sini kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana karakter beliau. Ketika disampaikan oleh Musa alaihissalam, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Ini akan memberatkan umatmu. Maka Nabi SAW berusaha untuk meminta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kecintaan beliau alaihissalam kepada umatnya. Inilah karakter dari Nabi alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Berat terasa oleh beliau apa yang menyulitkan kalian. Jadi ini karakternya Nabi. Ya, beliau itu tidak ingin agar umatnya itu merasa berat. Ya, alasan juga kenapa Nabi alaihissalam, Bapak dan Ibu rahimakumullah, beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Kemudian tidak ada sholat tarawih berjamaah sampai kemudian dihidupkan kembali oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kenapa Nabi alaihissalam sampai meninggalkan sholat tarawih berjamaah? Karena beliau alaihissalam khawatir nanti tiba-tiba sholat tarawih itu jadi wajib. Ya, kalau dilaksanakan terus tiap malam oleh beliau dan para sahabat, tiba-tiba turun keputusan dari Allah mewajibkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Tentu ini akan memberatkan. Maka beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, dan setelah dipastikan hukum sholat tarawih di bulan Ramadan itu, atau qiyamul lail sebelum tarawih, ya namanya qiyamul lail, ya itu diwajibkan, sudah diketahui bahwa hukum qiyamul lail itu tidak wajib, maka kemudian dihidupkan kembali oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa kepemimpinan beliau. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Beliau itu memiliki sifat sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian beliau alaihissalam memiliki rahmat dan kasih sayang yang teramat besar bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini karakter Nabi SAW yang patut kita contoh dan kita teladani. Hendaknya kita memiliki sifat seperti beliau. Kalau melihat ada kesulitan dari saudara kita, ya sesama mukmin, kita memiliki empati. Bagaimana caranya agar kesulitan ini terangkat dari mereka? Dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kita itu kalau memberikan sesuatu kepada orang, coba lihat dulu. Ya, apakah ini kita suka kalau kita diberi ini atau kita enggak? Kalau kita enggak suka diberi ini, maka jangan berikan kepada saudara kita. Berikanlah apa yang kalau kita diberikan hal tersebut kita juga suka. Misalnya ketika kita memberikan makanan misalnya,
Terkadang sebagian orang memberikan makanan kepada saudaranya apa yang tidak dia sukai atau apa yang sudah, mohon maaf ya, yang sudah mungkin dia tidak suka diberikan makanan kepada tetangganya. Saya pernah dengar cerita sedih sekali ya. Di awal-awal Covid ada sebuah keluarga yang memang keluarga kurang mampu. Dia suka diberikan makanan oleh tetangganya. Ya, tapi kadang makanannya itu sudah bau asam, ya. Kemudian bahkan lauknya itu, entah ayamnya, entah tempe, tahunya itu sudah ada bekas gigitan. Diberikan kepada tetangga, coba bagaimana? Ya. Kalau kita sayang kepada tetangga kita, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada saudara kita. Sebaliknya, saya juga pernah mendapati ada sebuah keluarga ya, sebuah keluarga sederhana. Waktu itu motor saya habis bensin ya. Ya, kemudian cari bensin, minggir ke sebuah kios, rumahnya sederhana, tokonya cuma pakai terpal. Kemudian setelah itu bulan Ramadan waktu itu mau isi ceramah, tapi bukan ke sini ya, belum ada jadwal waktu itu ya. Ya, waktu mau ngisi kajian kemudian mampir sebentar, ditawari sama yang jual bensin, Mas monggo Mas, ada nasi bungkus. Pak, saya pikir, waduh, ini mungkin nggak usah diambil lah, ada yang lebih berhak gitu kan. Tapi pengen juga tertarik gitu loh. Isinya apa? Pengen tahu gitu kan. Terus ambil aja Mas, masih banyak kok. Kemudian beliau bawa satu nampan, banyak sekali, 10 lebih ya, belasan. Ya, akhirnya ya sudah deh. Kemudian beliau ngambil itu, dibungkusin plastik, saya suruh bawa. Kemudian begitu waktu berbuka puasa, saya buka. Ya, ternyata itu nasi bungkus, dalamnya pakai daun pisang. Aroma nasinya harum sekali. Kemudian lauknya itu memang sederhana, telur rebus, ya telur rebus. Kemudian tapi ada tumis kikilnya itu, kikil dipotong kemudian ditumis sama bihun. Aromanya harum sekali. Wah, ini saya masak ikhlas banget ini. Ya, padahal keluarga sederhana, wallahi sederhana rumahnya. Rumahnya itu cuma pakai batako, nggak di plester, sederhana sekali. Jualan cuma pakai terpal. Tapi coba lihat, dan itu dia lakukan tiap hari. Bayangkan, ya terenyuh kita. Orang-orang yang sederhana tapi memberikan apa yang terbaik. Ya kalau sedekah itu bukan yang jelek-jelek, tapi yang terbaik yang bisa dia berikan. Bayangkan, ya luar biasa. Justru inilah pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengikutnya Nabi Alaihi Wasallam berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada saudaranya sama mukmin. Bil mukminina raufur rahim. Ya, kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat penyayang. Nah, ini karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita suri teladani. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah beliau menerima perintah sholat 5 waktu, beliau pun kembali ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian disinilah ada suatu kejadian yang menunjukkan ketinggian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan beliau di atas nabi-nabi yang lainnya. Ternyata ketika beliau alaihi salatu wasallam ke Masjidil Aqsa, ketika itu sudah tiba waktu sholat subuh, para nabi berkumpul di Masjidil Aqsa, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sholat dan beliau menjadi imam para nabi. Ya, makanya dalam tarhim itu kan, assalatu wassalamu alaik, ya. Wa antal imam, apa bagaimana lafadznya itu ya? Wa antal imam, ya. Para nabi salat dan engkau yang menjadi imamnya. Nabi SAW ditunjukkan kedudukannya yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala hatta di hadapan para nabi. Beliau yang menjadi imam. Maka setelah itu beliau pun kembali dengan Burak ke kota Makkah. Setelah beliau mengimami para anbiya, para nabi untuk melakukan salat, ya, beliau pun kembali ke kota Makkah. Nah, kemudian beliau pun, ya, selesai kita dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Inilah akhir perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada Abu Jahal. Ya, jadi beliau alaihi salatu wasallam cerita kepada Abu Jahal bahwa beliau baru saja melakukan Isra dan Mi'raj. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
Beliau mengatakan lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah ya fadhi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukadzibiyya. Ketika aku turun dari peristiwa, selesai dari melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, aku kembali ke kota Makkah dalam keadaan yang tertekan. Kenapa? Karena orang-orang pasti akan mendustakanku. Faqa'ada mu'tazilan hazinan, maka Nabi SAW kemudian beliau duduk ya di dekat Masjidil Haram dalam keadaan yang bersedih. Qala famarra adullah Abu Jahal faja'a hatta jalasa ilaih. Maka ketika melihat Nabi SAW yang sedang bersedih, datanglah musuh Allah Abu Jahal. Lalu dia pun duduk ya di dekat Nabi SAW. Faqala lahu kal mustahzi. Kemudian dia pun mengatakan kepada Nabi SAW untuk berolok-olok. Kenapa kok sedih? Ya, dia mengatakan hal kana min syai'. Ya, apa yang baru saja terjadi? Kenapa kok bersedih? Tapi dengan nada mengejek Nabi SAW. Apakah baru saja terjadi sesuatu kepada dirimu? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Qala mahu. Apa yang baru saja terjadi pada dirimu? Kata Abu Jahal. Innahu usriya bil lailah. Ya, tadi malam aku baru saja melakukan perjalanan jauh, kata Nabi. Qala ila ain? Qala ila Baitul Maqdis. Kemana kamu perginya tadi malam? Kata Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW, aku pergi ke Baitul Maqdis. Qala thumma asbahta baina dhuhranaina. Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis wahai Muhammad, dan sekarang engkau sudah berada di tengah-tengah kami. Qala na'am. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan iya. Ya. Qala wa lam yuri annahu yukadzibuh makhafata ay yajhadahu. Ya, al-hadits idza da'a qaumah ilaih. Maka kemudian Abu Jahal berpura-pura membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi ini siasat Abu Jahal. Jadi dia pura-pura percaya. Oh ya. Tapi di siasatnya Abu Jahal. Ya, maksud dia apa? Maksud dia akan mengundang orang. Ya, biar ditertawakan bersama-sama. Kemudian idza da'a qauma ilaih, kemudian dia pun memanggil kaumnya kepada Nabi SAW. Qala ara'aita idza autu qaumak tuhaddithuhum ma haddatsani. Wahai Muhammad, kalau aku panggil orang-orang, apakah engkau akan menceritakan apa yang baru saja engkau alami? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, aku akan ceritakan kepada mereka. Qala hayya ma'syara bani Ka'ab ibn Lu'ay. Wahai seluruh keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, mari kemari. Maka kemudian fantafadat ilaihil majalis. Faja'u hatta jalasu ilaihima. Maka setelah dipanggil oleh Abu Jahal, semua orang pun berkumpul. Ya, semua orang berkumpul. Qala hadits qaumak bima haddatsani. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada mereka apa yang baru saja engkau ceritakan kepadaku. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni usriya bil lailah. Qalu ila ain? Qultu ila Baitul Maqdis. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, aku baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Qalu thumma asbahta baina dhuhranaina. Qala na'am. Ya. Kemudian sekarang kamu tadi malam di Baitul Maqdis dan sekarang engkau sudah berada di tengah-tengah kami wahai Muhammad. Nabi mengatakan, iya. Qala wa min baina musaddiqin wa min baina wadi'in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban lil kadhibi za'am. Ya. Maka kemudian di antara mereka ada yang musaffiqan, ya, bertepuk tangan, ya, ketawa-ketawa, ya. Kemudian ada di antara mereka yang meletakkan kepalanya tangannya di atas kepalanya, ya, mentertawakan Nabi SAW, ya, muta'ajjiban lil kadhibi za'am, ya, mereka mentertawakan ya kedustaan yang mereka kira itu diceritakan oleh Nabi SAW. Maka kemudian mereka mengatakan, fal tastati'u an tan'ata lana al-masjid. Ya. Baiklah,
Kalau gitu coba kamu gambarkan, apakah engkau bisa untuk menggambarkan bagaimana keadaan Baitul Maqdis, masjid yang ada di sana itu bagaimana keadaannya? Qala fil qauman qad safara ila dzalikal balad wa ra'al masjid. Dan ketika itu di tengah-tengah mereka ada sebagian kaum musyrikin Quraisy yang pernah mengunjungi masjid tersebut. Jadi mereka tahu bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu an atu famaziltu an atu hatta iltabasa alayya ba'dun nat qala faji'a bil masjid wa ana anzur hatta wudi'a duna dari iqal au uqail, ya, fana'atuhu wa ana anzuru ilaih. Maka kemudian aku pun berusaha untuk menggambarkan keadaan Masjidil Aqsa. Hanya saja kata Nabi SAW, tersamarkan bagiku sebagian bangunannya. Artinya beliau bisa menggambarkan Masjidil Aqsa, namun kemudian sebagian dari bangunannya itu tertutupi. Ya, namanya kita misalnya berkunjung ke Masjidil Haram misalnya. Kan itu komplek yang sangat besar. Ya, kalau kita masuknya misalnya dari gerbang Abdul Aziz misalnya, gerbang utama, apakah gerbang yang ada di belakang sana bisa kita sifati? Tidak bisa. Ya, karena lokasinya terlalu besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sebagian bangunan dari Masjidil Aqsa tidak bisa beliau gambarkan. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ditampakkanlah oleh beliau, ya, Masjidil Aqsa itu di hadapan beliau, seakan-akan Masjidil Aqsa itu berada di rumahnya seorang yang bernama Uqail yang terletak di dekat Masjidil Haram. Wa ana anzur ilaih, ya, dan aku melihatnya, ya. Nah, kemudian beliau gambarkan sifat dari Masjidil Aqsa, faqala al-qaum ammannatu fa wallahi laqad asab. Adapun sifat yang digambarkan oleh Muhammad, wallahi demi Allah, ya, sungguh sangat akurat. Ya. Jadi orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke Baitul Maqdis, ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ya. Betapa banyak mukjizat yang telah ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Mereka mengakui bahwa apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat akurat. Ya. Nah, ketika itulah, ya, orang-orang mulai memperbincangkan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang murtad. Maka di antara mereka ada yang bertanya kepada Abu Bakar. Ini adalah asal muasal kenapa Abu Bakar itu digelari sebagai As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena Abu Bakar dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa manusia pun mendatangi Abu Bakar. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Faqaulu hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lail, ya, ila Baitul Maqdis. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Temanmu ini, yakni Muhammad, mengira bahwa dia telah diperjalankan pada suatu malam ke Baitul Maqdis. Ya. Qala aw qala dzalik? Apa benar sahabatku mengatakan yang demikian? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Qala la in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalau benar apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah berkata jujur. Qala aw tusaddiqu annahu dhahaba lailah ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Apakah engkau membenarkan dia wahai Abu Bakar, di mana dia pergi pada malam hari, kemudian pergi ke Baitul Maqdis, kemudian di pagi hari dia sudah berada di tengah-tengah kita, kembali dia. Ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, qala na'am inni la usaddiquhu fi ma huwa aba'ad min dzalik. Ya, sungguh aku akan membenarkan dia walaupun apa yang dia kabarkan itu lebih hebat daripada itu. Daripada sekedar jalan ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi di pagi hari. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan yang lebih hebat daripada itu, yang lebih dahsyat daripada itu, maka aku akan tetap membenarkannya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan usaddiquhu bi khabaris sama fi ghadwatin aw ruhah. Maka aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau, baik itu di pagi-pagi, di waktu pagi ataupun di waktu petang.
Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Karena kejadian inilah maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Ya, beliau digelari dengan julukan As-Siddiq, yakni orang yang membenarkan. Ya. Nah, inilah asal muasalnya gelar As-Siddiq pada diri Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau membenarkan Nabi SAW. Baik, ini peristiwa Isra dan Mi'raj secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa faedah, ya, tentang apa hukum memperingati Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kemarin sudah sempat kita singgung pada hakikatnya, ya. Tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini hanya salah satu pendapat saja dari sekian banyak pendapat para ulama. Ya, dan pendapatnya pun kemarin sudah kita sebutkan, malah pendapat yang lemah. Sehingga tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan peringatan apapun. Apa yang mau diperingati? Wong tanggalnya saja nggak akurat. Ya enggak? Kalau misalnya kita melakukan puasa hari Asyura, jelas tanggal 10 Muharram. Puasa hari Arafah, jelas tanggal 9 Dzulhijjah. Lah ini nggak ada kejelasan. Ya, nggak ada kejelasan. Sehingga tidak disyariatkan untuk melakukan peringatan apapun pada tanggal 27 Rajab. Datanya saya tidak akurat. Terlebih lagi, kalau memang perlu kita peringati tanggal 27 Rajab ini, maka pastilah para sahabat, ya, menjadi orang-orang yang terdepan untuk melakukan peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi tidak pernah diriwayatkan sama sekali mereka melakukan perayaan Isra wal Mi'raj. Ya, sehingga inilah pendapat yang tepat bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan peringatan Isra wal Mi'raj. Adapun untuk mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita lakukan kapan saja. Ya, kajian misalnya bahas Isra dan Mi'raj kayak seperti sekarang ini yang kita lakukan. Tidak mesti kemudian nunggu tanggal 27 Rajab, tidak mesti sama sekali. Ya, inilah pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahwa tidak disyariatkan untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Baik, kemudian ada permasalahan juga, kenapa Nabi SAW tidak langsung naik ke atas untuk menerima sholat, tapi kenapa harus ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Ya, ini ada pertanyaan di antara kita. Sholat itu kan lebih utama di Masjidil Haram, ya enggak? Sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali pahalanya. Kenapa Nabi SAW harus pergi ke Masjidil Aqsa? Ada beberapa sebabnya. Di antaranya yang pertama, untuk menunjukkan, ya, bukti bahwa beliau itu Rasul. Ketika beliau bisa menggambarkan Baitul Maqdis, ya, padahal beliau melakukannya dalam satu malam, ya enggak? Kalau beliau langsung ke langit, orang akan mengatakan, ya wis tak karepmu, wong aku ya belum pernah ke langit kok, ya enggak? Tapi kalau misalnya Baitul Maqdis, ayo ceritakan wahai Muhammad, gimana Baitul Maqdis? Saya sudah pernah ke sana. Kemudian Nabi menceritakan bagaimana kondisi Baitul Maqdis dan sesuai dengan apa yang pernah dilihat oleh orang lain. Maka benar apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan keutamaan, ya, melihat dua kiblat dalam satu malam. Baitul Maqdis ini adalah kiblat yang pertama, dan kemudian beliau berangkatnya dari Baitullah Al-Haram. Ini berangkat dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Dua kiblat beliau lihat dalam satu malam. Kemudian untuk menampakkan hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ini ada hubungan yang erat. Sekarang Baitul Maqdis berada dari penjajahan, berada di bawah penjajahan orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Suatu saat kita harus bebaskan itu Baitul Maqdis. Itu adalah kiblat kita. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Masjidil Haram. Kemudian bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat salat sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Pindahnya ke Ka'bah itu ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Jadi beliau dilihatkan kepada kiblat. Kiblatnya kaum muslimin ketika itu adalah Masjidil Aqsa. Dan kemudian yang terakhir, kenapa beliau harus ke Baitul Maqdis? Ya, untuk menampakkan keutamaan beliau di hadapan para nabi. Karena ada acara salat berjamaah di Baitul Maqdis. Siapa imamnya? Nabi kita Muhammad SAW. Inilah alasan mengapa
Nabi SAW hijrah dari melakukan mi'raj dari Baitul Maqdis, ya, karena keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan. Baik, kita coba dulu pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba gali pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini jangan sampai jadi cerita saja, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapati. Mulai dari beliau dibelah dadanya dan seterusnya. Yang kita akan coba ambil faedah-faedah tersebut pada pertemuan yang akan datang. Masih ada 1 kali lagi kan sebelum hari raya. Ya, insya Allah kita tuntaskan Isra dan Mi'raj pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita libur hari raya, ya. Bagi yang mau mudik, harap bersabar. Mudiknya di Jogja saja. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.